la tuhsuha. Alhamdulillah, salawat serta salam tak lupa kita curah limpahkan juga kepada keharibaan baginda junjungan alam habibana wa nabiyyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan juga semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Wala ansa kadzalik ila rais FMA Forum Mubaligh Alumni Gontor Ad-Doktor Kiai Haj Bukhari Abdul Somad LCMA, dan juga kepada seluruh hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita awali pagi hari ini sebelum kita mulai masuk ke dalam acara inti kita, alangkah baiknya kita membaca suratul Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat suci Ramadan ini agar puasa kita berjalan dengan lancar dan menggapai derajat hambanya yang muttaqin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya langsung saja tidak panjang lebar, untuk 45 menit kita serahkan kepada guru kita bersama Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Hamid. Tafadhal siyadatuhu mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Para alumni yang saya hormati, panitia dan seluruh partisipan pada Zoom pagi hari ini, saya apresiasi acara ini bagus sekali. Saya pagi ini hanya ingin mengingatkan kembali mengenai sistem yang selama ini telah dibangun oleh Trimurti, yang tidak mustahil di antara alumni ada yang tidak memahami dan tidak menghayati meskipun bertahun-tahun berada di Pondok Modern Gontor. Ini adalah persoalan sistem. Jadi, kita tidak berbicara mengenai suka duka di Gontor dulu seperti apa, ya, tidak perlu berbicara mengenai kekurangan Gontor ataupun nasib Anda selama di Gontor merasa tidak diperlakukan secara adil dan lain sebagainya. Itu adalah masalah-masalah yang sangat individual. Kita berbicara sekarang mengenai sistem, dan sistem ini sudah diakui oleh umat Islam sebagai sistem pendidikan yang bisa dicontoh. Jangan berbicara mengenai kasus-kasus individual. Pertama, saya ingin katakan bahwa Gontor telah berkembang dari sebuah ide menjadi super sistem. Nah, ide itu datangnya dari mana? Dia bermula dari sebuah genealogi pemikiran. Dia bermula dari sebuah sejarah pemikiran. Itu slide-nya tolong dimainkan itu. Ya. Jadi abad ke-15 dan sampai abad ke-17 ya, itu Barat bangkit mengembangkan sains dan teknologi. Abad 18 kondisi umat Islam menjadi Barat. Tahun 1924 adalah puncaknya di mana
Turki Utsmani yang merupakan kekuatan umat Islam satu-satunya pada waktu itu jatuh ke tangan Kemal Atatürk dan sudah berakhir menjadi superpower Islam. Problemnya di situ bermula. Ya. Turki Utsmani dulu adalah sebuah kekhalifahan yang melindungi berbagai tolong di unmute itu ya. Dan Indonesia pada waktu itu mengalami masalah-masalah yang serupa. Ya, kekuatan kerajaan Islam mulai kalah dengan penjajah. Yang adalah bahwa pendidikan Islam itu mundur, dikuasai oleh sistem pendidikan Belanda, ya, HOS, HIS, ya, seperti SMA sekarang. Yang terjadi adalah bahwa umat Islam tidak mau masuk sekolah-sekolah Belanda, kecuali orang Islam yang sekuler. Orang Islam pada akhirnya mendirikan pesantren-pesantren yang di situ tidak mengajarkan ilmu pengetahuan umum. Ulama tidak paham sains, saintis tidak memahami Islam. Umat Islam hanya mengkaji ilmu agama saja, sehingga terpecah belah dengan masalah-masalah furu'iyah. Itu abad yang kemudian slide selanjutnya. Sekarang pengalamannya sudah tahu bahwa Kiai Haji Ahmad Sahal adalah alumni pondok pesantren Salaf, tetapi beliau adalah aktivis organisasi Syarikat Islam. Setelah saya kira semua sudah paham bahwa pengalaman beliau di dalam muktamar itu adalah sejarah yang menghasilkan sebuah idealisme. Jadi pulang dari muktamar umat Islam di Surabaya, beliau mendapati bahwa tidak ada ulama Indonesia yang intelek dan tidak ada ulama yang intelek yang mengetahui bahasa Arab. Artinya bahwa ulama pada waktu itu hanya tahu fikih, ya, mungkin tahu akidah, mungkin tahu tasawuf, akhlak, tetapi tidak bisa bahasa Inggris dalam arti bahwa tidak mengerti ilmu pengetahuan umum. Ada ulama dari Muhammadiyah yang tidak bisa bahasa Arab. Itu ide yang paling sederhana pada waktu itu. Ya, sementara Kiai Haji Imam Zarkasy itu mondok di pondok tradisional juga, kemudian masuk ke Mambaul Ulum sampai ke Normal Islam. Apa yang menjadi idealisme Kiai Haji Imam Zarkasy adalah kalau Pak Sahal mempunyai idealisme seperti begitu, kita harus membuat sistem pendidikan yang baru. Bukan hanya itu, ada idealisme lagi bahwa pendidikan baru itu harus menciptakan manusia baru, masyarakat baru. Ini slide-nya diteruskan ini. Ya, Kiai Haji Zainuddin Fanani adalah seorang aktivis dakwah Muhammadiyah yang mempunyai ide-ide yang luar biasa, modernnya. Maka beliau menulis buku mengenai pedoman pendidikan modern. Jadi terus, ya. Jadi Kiai Haji Ahmad Sahal mempunyai idealisme yang betul-betul tinggi. Kiai Haji Imam Zarkasy mempunyai ide yang berupa sistem pendidikan. Kiai Haji Zainuddin Fanani punya ide-ide modernitas. Ya. Nah, ketiga orang ini melihat situasi, terus slide-nya, situasi yang sangat complicated. Ya. Banyak orang yang berkecimpung dalam politik, banyak orang yang masuk pendidikan umum Belanda, banyak orang yang memikirkan ekonomi, banyak orang yang memikirkan juga mengenai
pendidikan tradisional ataupun pesantren. Pada waktu itu sudah muncul madrasah. Nah, pendidikan apa yang akan menjadi solusi dalam situasi yang seperti ini? Teruskan. Ya, mereka memilih bukan politik, bukan ekonomi, tapi memilih pendidikan, dan pendidikan itu adalah pendidikan pondok pesantren. Pondok pesantren yang seperti apa? Terus, ya, pondok pesantren yang seperti SMA atau pondok yang mempunyai SMA, pondok yang mempunyai madrasah, pondok yang banyak hal. Ini sebenarnya slide-nya bisa animasi ini cuma. Ya. Jadi apa yang melakukan adalah mendirikan pendidikan sistem modern, ya. Nah, ini integrasi pondok dengan madrasah, mendirikan pondok yang disebut pondok modern, tapi ketika mendirikan pondok modern itu sudah terpikir bagaimana mendirikan universitas bersistem pondok atau pesantren. Nah, sekarang pondok itu apa? Di sini ada satu revolusi. Sebentar, definisinya ini kita perhatikan. Ya, dalam tradisi pesantren, pondok itu didefinisikan seperti ini: lembaga pendidikan yang memiliki 5 unsur utama, yaitu ulama, guru, santri, masjid, pondok, dan pengajaran kitab klasik atau kitab kuning. Ya. Di Gontor tidak mempelajari kitab kuning saja. Di Gontor mempelajari kitab-kitab putih juga. Oke, ini definisi. Oke, kita teruskan. Nanti akan ada perubahan di situ. Ya. Nah, sekarang pondok pesantren tradisional, di mana Kiai Haji Ahmad Sahal, Kiai Haji Zainuddin Fanani, dan Kiai Haji Imam Zarkasi telah mengalami sistem itu. Makanya ada catatan dari situ bahwa pendidikan tradisional itu memiliki pendidikan pondok tradisional memiliki tradisi mengkaji kitab yang kuat. Oke. Kajian ilmu berpusat pada seorang ulama. Bagus. Institusi terbaik untuk menanamkan akhlak dan ruh keislaman. Swasta dan bebas dari campur tangan orang luar. Dapat bertahan hidup dalam segala situasi. Ini positifnya. Ada kekurangannya. Silakan. Nah. Kenapa pondok pesantren tradisional tidak bisa tahan lama? Jadi ya mereka bertahan bertahun-tahun, tapi yang pada akhirnya pondok-pondok besar itu akhirnya menjadi sangat rentan dengan kemunduran dan tutup. Kenapa? Karena memang sistem pondok pesantren tradisional itu adalah sistem yang dimiliki oleh seorang kiai yang diturunkan kepada anak-anaknya atau cucunya ataupun mantunya dan sebagainya. Tapi ketika cucu dan anak dan cucunya itu tidak ada yang mampu, berarti pondok. Pertanyaan lagi, mengapa pondok-pondok tradisional itu tidak bisa berbicara? Bukan tidak bisa bahasa Arab, tidak bisa berbicara bahasa Arab dan bahasa Inggris. Ini seperti pengalaman Kiai Haji Ahmad Sahal di Surabaya. Mengapa lulusan pondok tidak belajar ilmu pengetahuan umum juga menjadi pertanyaan. Kemudian, mengapa masa belajar di pondok pesantren mempunyai waktu yang lama sekali? Ini pertanyaan-pertanyaan yang sistemik sebenarnya. Terus, ya, temuannya ini, lembaga pondok tradisional tidak bisa bertahan lama karena sistem organisasinya yang kurang baik. Kurikulum pondok tradisional hanya terbatas pada ilmu agama. Aktivitas pendidikan di pondok tidak disusun dengan sistematis. Otoritas keilmuan hanya berpusat pada satu orang kiai dan tidak ada sistem regenerasi. Oke, sistem
satu kiai memang bagus, ya, tetapi otoritas itu perlu dilakukan, dibuat sistem regenerasinya sehingga ketika kiai itu wafat, itu bisa diteruskan. Kemudian metode pengajaran bahasa Arabnya ternyata tidak efektif. Ini yang dialami oleh Trimurti terus. Maka setelah mengetahui itu, kalau begitu, ini yang penting sekali nih. Jadi Trimurti ini anak muda tapi pikirannya sangat idealis. Kalau begitu, dengan melihat situasi seperti itu, kita mencetak ulama yang intelek. Kalau begitu, nah ini Pak Fanani kira-kira, kita buat pondok dengan sistem yang modern. Kalau begitu, kita integrasikan sistem pondok dengan madrasah. 3 orang ini, ya, idenya hampir sama, dan mereka adalah orang-orang yang betul-betul keras dan mempunyai kemauan yang sama kerasnya, sehingga perbedaan-perbedaan antara ketiga orang bersaudara ini luluh dengan idealisme mereka. Perbedaan itu hilang karena idealismenya lebih tinggi daripada perbedaan itu. Ini satu contoh yang perlu kita hayati bersama, gitu ya. Perbedaan banyak sekali di antara kita, bahkan antara alumni juga mempunyai banyak perbedaan. Tetapi bisa nggak idealisme itu mengalahkan perbedaan itu? Ya, termasuk umat Islam di Indonesia. Ya. Perbedaan-perbedaan itu diperbesar sehingga lupa idealismenya. Terus, ya. Nah dari situ mereka tidak segan belajar. Kalau begitu, seperti apa lembaga pendidikan yang diidam-idamkan itu? Banyak sekali aspeknya. Jadi mencetak ulama intelek, membuat pondok yang modern dengan cita-cita menjadi universitas, itu mereka tidak tahu karena mereka bukan lulusan universitas. Saya tidak mengatakan bahwa para pendiri di Pondok Modern Gontor itu tidak tahu. Mereka membuat Pondok Modern Gontor karena teori yang mereka miliki, tetapi karena idealis niru ala, karena wakafnya yang luas dan sustainability-nya yang luar, umurnya sampai 1000 tahun. Aligarh Muslim University di India itu adalah universitas yang di dalamnya ada Islamic Studies. Itu sesimpel itu aja sebenarnya. Ya, di dalamnya orang belajar Islam tapi juga mempelajari sains. Itu satu terobosan yang belum pernah ada sebelumnya. Bahkan Al-Azhar pun saat itu belum membuka fakultas umum. Nah, di situ Trimurti mencoba. Aligarh adalah idealismenya universitas yang namanya kelanjutan dari Pondok Modern Gontor. Sanggit di Afrika itu terkenal pada waktu itu karena memang Sanggit adalah simbol kebangkitan Islam di Afrika Barat kalau tidak salah. Dan kalau dilihat dari sejarahnya, Islam yang berkembang di Asia Barat, Afrika Barat itu adalah karena alumni-alumni Sanggit yang diasuh oleh orang-orang yang ikhlas, kemudian mandiri. Jadi para kiainya itu membiayai para santrinya. Ini yang menjadi obsesi para pendiri Gontor. Santiniketan di India ini adalah lembaga Hindu. Tapi yang diambil dari situ bentuknya bukan idealisme atau teologisnya, yaitu suatu kampung yang terpencil di sebuah desa yang namanya Santiniketan, ya, daerah India Timur kalau nggak salah. Di situ ada seorang pujangga dan seorang peraih hadiah Nobel, ya, kemudian hidup dengan sistem pendidikan yang kemudian di Indonesia ditiru oleh Taman Siswa.
siswa. Ya. Nah, slide-nya tolong dulu. Ya. Di sini, ya mereka mengawali sesuatu yang paling sederhana, yang paling kecil. Slide-nya tuh. Ustaz Olive. Ini operatornya ngantuk ini kayaknya. Nyanam ini. Lail, Syahrul Lail. Sahirul Layal, Ustaz. Telepon Ustaz, sinyal Ustaz. Waduh. Ada sinyalnya ini. Ini banyak slide ini kan. Sebentar Ustaz, saya tidak sinyal Ustaz. Duhur ini. Allah Akbar. Apa yang menjadi asas perjuangan Trimurti itu? Sebuah ayat ini. Nah, ini kadang-kadang diucapkan tapi kita nggak sadar. Walladzina jahadu fina lana. Ya. Kalau jihadnya masih fi makomil Islam, masih berkutat pada rukun Islam, bagaimana sholat, bagaimana puasa, itu ya fi makomil Islam. Ya. Di atasnya al-Islam ada al-iman. Ya. Ada lagi yang juga digunakan oleh Trimurti itu, Bondo Bau Pikir Lusa Nyawani itu, ayatnya kembali Al-Hujurat. Ya. Innalladzina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim ulaika humus shadiqun. Ya. Ini ayat yang mereka gunakan. Nah, terus nah, dari sinilah mereka jalan-jalan baru itu ditunjukkan oleh Allah. Mereka mewakafkan hartanya itu bukan main-main itu. Itu taruhan yang betul-betul berbasis kepada tawakal kepada Allah dalam situasi di mana ekonomi itu sangat terbatas. Ya. Mereka juga bukan orang kaya. Ya. Kalau mereka berpikir materi saja, mereka akan kaya dengan mempunyai 1000 santri misalnya. Tapi mereka mewakafkan. Ya. Ini tahun 1958 muridnya KMI itu sudah hampir 1000. Ya. Kalau Anda bisa berhitung ya tentu Trimurti akan kaya. Kemudian sistem pendidikan dari hari ke hari dikembangkan. Ada Qurai'ah, ada disiplin bahasa Arab, terus kemudian ada kurikulumnya, pengembangan wakafnya, sistem-sistem lainnya. Terus inilah yang saya bilang tadi di awal sebagai super system. Sistem wakaf. Ya, terus dalam sistem wakaf ini, ya, pertama adalah bahwa itu milik orang yatim. Ya. Orang yatim ini memang hanya ingin mewarisi tanggung jawab ataupun pesantren yang sudah mati, tinggal oleh orang tua mereka. Kemudian dijadikanlah Tarbiyatul Atfal, dikembangkan menjadi sistem pondok plus madrasah. Ya, akhirnya dia menjadi sistem pondok modern. Tahun 58, ya ini sudah sekitar berapa tahun ini? 21, sekitar 30 tahun. Ya. Itu sudah berjalan sebagai sebuah sistem, tapi terus disempurnakan, diwakafkan. Jadi ini bahasa kita nih, mewakafkan sesuatu itu bukan barang mati, wakaf kuburan, wakaf masjid, wakaf tanah di hutan sana orang nggak bisa
akses, ya. Ini wakaf yang penting untuk ditiru. Wakafnya adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sudah jadi. Sekarang ini perlu ada wakaf perusahaan bagi orang agnia yang ya jihadnya belum seberapa, ya udah jihad aja dengan wakaf perusahaan Anda seperti apa yang sudah berjalan, kasihkan umat. Anda punya sekolahan sudah berjalan, berani nggak mewakafkan kepada umat dan Anda tidak mempunyai hak sepeser pun berserta dengan keturunan Anda mengambil hasil dari lembaga pendidikan itu. Ini berat ini. Ya. Kemudian ini di sini, ini ada orang yang tidak tahu dan tidak paham. Setelah diwakafkan, mengapa Trimurti masih memimpin? Inilah kejadian Persemar itu. Katanya sudah diwakafkan, tapi kenapa pimpinan pondoknya masih Pak Sahal, Pak Zar, Pak Panani? Ini nggak benar ini. Nah, ini tidak tahu bahwa di dalam catatannya wakaf itu ya, ada catatan di balik wakaf itu bahwa nadir atau badan wakaf yang menerima wakaf ini selama Trimurti masih hidup mereka adalah pembantu. Membantu. Kenapa begitu? Karena sistem sedang dibangun. Ya, cita-citanya di dalam wakaf itu adalah mendirikan universitas yang berarti dan bermutu. Ya, kemudian dirintislah oleh para pendiri ini, ya, tentu badan wakaf pada waktu itu kalau disuruh merintis universitas, disuruh memegang sebagai pimpinan tidak mungkin akan jadi. Idealismenya, kemudian lobbynya, ketokohannya pada waktu itu nggak nyampe. Maka mereka tetap mengendalikan sistem itu dan mulai saat itu tidak ada satu peser pun keuangan pondok yang masuk ke dalam kantong para pendiri. Ya. Maka dirintislah tahun 63 perguruan tinggi. Ya. Cita-cita menjadi universitas itu mulai tahun 63 itu. Menjadi universitas ya yang bersistem pondok, ya, berjiwa pondok itu hanya bersistem pondok. Tapi saya katakan di sini bahwa universitas yang dicita-citakan oleh Trimurti adalah universitas yang berbasis pondok modern. Ya. Nah di situ bermutu dan berarti, alhamdulillah sekarang sudah terlaksanakan oleh Badan Wakaf. Nah, ini foto ini adalah bukti sejarah, bukan apa-apa itu ya. Tahun 58. Terus maka strukturnya kemudian menjadi pimpinan pondok modern itu adalah pendiri, Kiai Haji Imam Zarkasi adalah direktur, Kiai Haji Ahmad Sahal adalah pengasuh. Itu bahasa dulu gitu ya. Jadi pendiri itu dibagi menjadi dua, yang satu direktur, yang satu pengasuh. Nah, badan wakaf ada di bawah pendiri. Inilah caranya. Kalau tidak, ya ini memang sudah didesain. Ya. Kalau pendiri itu pewakif ya, pewakif itu tidak memberi catatan apa-apa kepada badan wakaf, ya pendiri bisa ditendang, ya, bisa dikeluarkan oleh badan wakaf. Tapi ini ada catatan bahwa selama para pendiri masih hidup, badan wakaf membantu pendiri, membantu Trimurti. Terus baru di situ mulai muncul badan wakaf adalah setelah Trimurti wafat, badan wakaf adalah lembaga tertinggi yang memilih kiai, memilih presiden sebagai presiden universitas, sebagai pengasuh santri. Nah, pimpinan kiai kemudian memilih rektor, memilih direktur, jadi membawahi alumni, unit usaha, dan lain sebagainya. Nah, ini yang menarik lagi adalah bahwa badan wakaf tidak memegang harta wakaf, tapi harta wakaf itu di tangan yayasan wakaf. Yayasan wakaf di bawah kiai. Jadi tidak ada ceritanya kiai diatur oleh yayasan. Ini model gontor ini. Apa bisa begitu? Bisa aja, kan juga berjalan. Jadi badan wakaf berpikir mengenai
maukuf alaihnya, bukan berpikir mengenai hartanya. Ya, bagaimana sistem keberlanjutan sistem di pondok modern ini dipertahankan, dikembangkan. Ya. Makanya Badan Wakaf lah yang memutuskan kapan UNIDA harus direalisasikan. Itu ada keputusan Badan Wakaf. Ya, meskipun Piagam Wakaf itu mewasiatkan supaya Pondok Modern Gontor menjadi universitas yang bermutu dan berarti, tapi realisasinya baru dapat dilakukan 2014 yang didahului oleh keputusan Badan Wakaf. Nah, terus ini. Jadi ketika pendiri masih hidup, Badan Wakaf berfungsi sebagai pembantu pendiri. Setelah pendiri wafat, Badan Wakaf menjadi lembaga tertinggi yang memilih pimpinan. Meski Badan Wakaf lembaga tertinggi, kekuasaan eksekutif tertinggi adalah kiai. Jadi di sini tidak kehilangan sistem pondoknya. Ada pondok ada lagi terakhir, kekayaan wakaf tidak di tangan Badan Wakaf, tapi diurus yayasan. Ada pondok pesantren ya, yang didirikan oleh yayasan, ya, anggota yayasannya itu tidak ngerti pondok, kemudian dia menunjuk kiai. Ketika dia kiainya tidak sesuai dengan keinginan orang yayasan, kiainya dicopot. Nah, seperti ini ya itu bukan pondok pesantren. Ya, karena kehilangan ruh kiainya. Kiai tidak lagi menjadi otoritas tertinggi di situ. Otoritas tertingginya ada di yayasan. Yayasan tidak ngerti pesantren. Nah, di sini masalahnya. Makanya kalau mendirikan pesantren, ya, badan wakafnya itu harus badan wakaf yang mengerti pesantren. Itu sebabnya maka anggota badan wakaf, syarat jadi anggota badan wakaf adalah alumni KMI. Dulu ada pernah yang mempertanyakan, Gontor itu abal-abal wakafnya katanya. Kenapa? Karena anggota badan wakafnya orang-orang dalam juga katanya. Kok nggak ada umat Islam yang diwakili oleh umat Islam? Oh, nggak paham orang ini. Itu kalau anggota badan wakaf tidak mengerti sistem Pondok Modern Gontor, dia akan ganti jadi SMA. Jadi sistem menjadi berubah. Ini nggak ngerti ini. Jadi ini problem sistem ya, bukan hanya sekedar menyalahkan kepada umat Islam dan semua umat Islam berhak untuk menjadi anggota badan wakaf, bisa bubar. Ini. Jadi syarat menjadi badan wakaf harus alumni KMI. Pendidikannya seperti apa? Terus sistem integrasi ini kalau kita baca sekarang memang biasa. Ya. Integrasi pendidikan dan pengajaran. Artinya di luar kelas mereka juga dididik. Ya. Kemudian di dalam pesantren kok ada pelajaran ilmu ukur, aljabar, kalau sekarang menjadi matematik, fisika, biologi, ada fikih, usuluddin, kemudian akidah dan sebagainya. Di zaman itu baru. Kemudian dari mana sistem pengajarannya diambil? Dari madrasah, dan madrasah itu sudah berkembang di Indonesia pada waktu itu, diawali dengan madrasah Adabiyah di Solo atau madrasah Mambaul Ulum di Solo. Sudah ada madrasah, sistemnya adalah klasikal. Nah, di luar itu, ya ini yang integrasinya di sini. Di luar pendidikan formal, ada pendidikan informal dan non-formal yang didesain di Gontor itu. Diatur. Di asramanya bagaimana hidupnya, kemudian bagaimana hubungan antara sesama santri, bagaimana hubungan antara santri dan guru. Ya. Guru di KMI itu tidak seperti guru di SMA. Di SMA guru bisa diejek-ejek, bisa dibully oleh siswa. Ya. Ini beberapa tahun yang lalu kan ada video viral itu guru dibully oleh siswa. Di Gontor yang namanya guru adalah representasi dari kiai.
Jadi kalau Anda menghina guru, Anda sama dengan menghina kiai. Ini sistem seperti begini ini dibuat dari awal, bukan jadi begitu aja, dibuat. Di sini Gontor tegas ya. Siapa menghina guru, usir. Siapa yang menghina Ismul Aman, usir. Jadi otoritas itu diturunkan secara struktural. Ya, maka tidak ada di sini yang namanya meremehkan sistem atau siswa meremehkan sistem, itu tidak ada. Dan pendidikan moral itu juga menjadi bagian dari kehidupan. Makanya panca jiwa Pondok Modern Gontor itu adalah jiwa-jiwa yang kita hidup di dalamnya dengan itu. Orang harus ikhlas, orang harus berukhuwah Islamiyah dan sebagainya. Terus, nah prakteknya adalah semua aktivitas di pondok untuk pendidikan dan pengajaran. Nah, yang penting lagi adalah aktivitas santri dikerjakan oleh santri sendiri, dibimbing oleh guru. Ini nggak ada ini di tempat lain ini. Saya pernah hadir, saya diundang oleh Kementerian Pendidikan Malaysia tahun 2019. Ya. Di situ saya sudah mempresentasikan sistem Gontor. Kemudian orang Jepang, pemakalah dari Jepang datang juga, dia mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul Japan Holistic Education. Nah, ini kayak Gontor yang saya pikir. Ternyata di situ siswa-siswa sekolah menengah di sana itu diminta gurunya membersihkan sekolah, mencuci piring, menyapu dan lain sebagainya. Itu holistik dia dikatakan. Nah, kemudian kebetulan di seminar itu ada seorang Malaysia yang pernah ke Gontor, langsung dia kritik. Dia bilang, your system is so simple. I think you need to go to Gontor and see the education, more holistic education than your system in Japan, kata dia begitu. Dan betul aja memang di Gontor ini bukan hanya mengerjakan kerjaan-kerjaan di sekolah, di kelas, seluruh kehidupan dikerjakan oleh santri. Terus ya kiai tetap menjadi penguasa tertinggi, ya. Santri guru-guru tinggal di dalam asrama, ya ada santri kalong di Gontor itu. Ya, tidak ada. Dulu ada konsul Ponorogo yang pulang pergi, sekarang sudah tidak ada. Ya. Kemudian semua menjadi tauladan, ya, semua menjadi contoh, bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa sehari-hari. Nah, di sini kehidupan di pondok dijiwai oleh panca jiwa. Nah, ini panca jiwa ini tidak diajarkan di kelas kan? Ya, saya kira semua tahu lah. Apa itu keikhlasan? Tidak ada definisinya. Tapi Anda lihat sendiri, kiainya ikhlas. Anda tidak tahu bahwa Kiai Haji Ahmad Sal, Kiai Haji Gamsar Kasih pada waktu pada zaman Jepang ketika ekonomi sulit, paket atau weselnya santri tidak datang, mereka menjual perhiasan untuk makannya para santri. Di sini Anda nggak perlu bertanya lah apakah mereka ikhlas atau tidak. Dan mereka hidup di pondok itu tidak hanya sekedar mengajar di kelas. Di luar kelas mengontrol bangunan, keliling rayon, kemudian setiap konsultasi, organisasi, dan sebagainya. Itu kalau dihitung dengan uang, Anda bisa bayangkan berapa gajinya Kiai Gontor itu. Tapi kan tidak ada gajinya. Bahkan Anda mungkin nggak tahu ya bahwa ayah saya itu ketika menggunakan mobil pondok, dia bayar dan mengisi bensinnya. Dan kwitansinya beliau simpan. Ini untuk menunjukkan bahwa saya bukan menggunakan mobil pondok semena-mena, saya membayar. Oke, terus, nah ini yang menarik adalah pernyataan Profesor Dr. Abdul Muti Ali. Sistem pendidikan Islam yang paling efektif dan berkesan, artinya efektif, adalah sistem madrasah yang diasramakan. Ini sebenarnya bahasa dia untuk mengatakan bahwa sistem Pondok Modern Gontor itu adalah sistem pendidikan yang paling efektif. Sehingga dia menulis makalah, waktu itu saya bukukan.
eh, membuat perbandingan Kiai Haji Imam Zarkasi dan Az-Zarnuji. Ya, Ta'limul Ta'alim versi Imam Zarkasi dan Az-Zarnuji. Az-Zarnuji itu yang buku yang dibaca para santri di pesantren itu. Jadi kesimpulannya dari makalah itu, beliau mengatakan bahwa sebenarnya yang paling konsekuen menerapkan taklimul muta'alim adalah pondok modern Gontor, bukan pondok pesantren tradisional. Ini kesimpulan beliau, kita nggak ngerti apa-apa di balik itu ya, tidak ada pretensi apa-apa ya. Kemudian sistem kurikulumnya, ya, ini Kiai Imam Zarkasi selalu mengatakan bahwa semua aktivitas di dalam dan luar kelas, ya, semua yang ada di kurikulum adalah semua aktivitas di dalam dan di luar kelas. Semua yang ada di Gondor adalah untuk pendidikan. Nah, ini kurikulum dalam pengertian luas. Pokoknya ada beberapa alumni yang menulis makalah hidden curriculum. Ya, itu sebenarnya ya ini, ada kurikulum yang tidak tertulis. Ya. Artinya seperti tadi keikhlasan, ukhuwah Islamiyah, itu kan kurikulum yang diterapkan. Siapa yang tidak mempunyai jiwa ukhuwah Islamiyah, membawa kesukuan, membawa kekayaan, membanggakan kekayaan di Gontor, matrut, udah. Terus, nah di sini integrasinya ada sains, ada ilmu agama, ada ekstra kurikuler yang non akademik. Semuanya satu kesatuan yang itu adalah disengaja didesain. Ini saya kemudian ingat kata-kata Imam Ghazali dalam buku Ilmu Laduni. Semua ilmu syariah itu akliyah dan semua ilmu akliyah itu syar'iyah. Jami'ul ulum asy-syar'iyyah akliyah wa jami'ul ulum al-akliyah syar'iyyah. Itu Imam Ghazali. Makanya di sini mata pelajarannya kan luar biasa banyak. Ya, jangan bilang terlalu banyak. Ya. Ini penting untuk anak-anak kita yang sekelas SMA untuk memahami mabadiul ulum ini. Jadi kita didik anak-anak untuk bisa menjadi ulama dengan mabadiul ulum. Arabnya oke, Inggrisnya oke. Kita didik anak-anak untuk menjadi saintis, ulama yang saintis, ulama yang intelek dengan ilmu eksaknya, dengan ilmu sosialnya, sejarah dunia, ya itu penting. Itu almarhum dulu mengatakan orang-orang yang mondok di pesantren tradisional tidak mengerti sejarah dunia. Nah, ini penting. Kenapa? Untuk wawasan. Bagaimana dulu Islam berkembang, bagaimana Islam berjaya pada masa lalu, bagaimana Barat mulai menguasai Islam, ini penting. Dan lain sebagainya. Ini wawasan, inteleknya itu ada di sini. Ulamanya ada di Rosa Islami. Terus, nah di akhir kelas 6 inilah sebenarnya yang sibgohnya itu ada di sini. Ya, ada Fathul Kutub di situ membaca kitab kuning, ya, dengan menulis paper, kemampuan pidatonya seperti apa diuji, khutbah Jumatnya diuji, kemudian mereka diberi bekal untuk ekonomi, dikasih pembekalan isu-isu keumatan, politik, budaya. Tidak ada sekolah lain yang seperti begini. Ini artinya bahwa ada obsesi di dalam diri para pendiri ini bahwa yang akan saya hasilkan, ya, dari santri saya itu adalah santri yang bisa membaca kitab, santri yang bisa berpidato, santri yang bisa menulis, santri yang bisa mandiri dengan ekonominya, santri yang mempunyai wawasan luas. Kurang apa lagi, Pak? Ya kalau ada alumni yang golat-golat itu kan itu soal lain, ya kan, idealisme dengan realitas kadang-kadang ada yang bisa tidak mencapai gitu ya. Terus, ya, ini kita lihat dinamika anak-anak yang seperti ini. Itu membaca kitab semua ini di kelas 6. Ya, Anda semuanya tahu lah, mengalami itu semuanya. Di sini adalah pasar. Semua santri dibolehkan membaca kitab apa saja dan mereka tahu. Nah, satu cerita menarik ya ketika
Cak Nur dia sendiri. Ya, ketika saya berangkat ke Gontor, saya pamit orang tua, dan orang tuanya itu mempunyai buku dalam satu lemari besar. Ya, kemudian dia tidak bisa membaca kitab-kitab itu. Kemudian setelah tamat dari Gontor, dia pulang ke rumah, dia membawa majalah dari Mesir. Orang tuanya tidak paham membaca majalah Mesir itu, tetapi Cak Nur bisa membaca semua kitab orang tuanya yang dulu waktu dia berangkat tidak bisa membaca. Artinya setelah dari Gontor itu, sebenarnya alumni Gontor bisa membaca kitab. Problemnya adalah tidak mau baca. Saya masih ingat ceritanya Kiai Haji Idham Khalid. Beliau tamat dari Gontor, tidak kuliah kemana-mana, tidak ke Timur Tengah, tapi beliau menghatamkan Bidayatul Mujtahid. Khatam, dan dia paham betul. Akhirnya dia menjadi ulama di kalangan Nahdlatul Ulama satu-satunya yang memahami arba' madzhab. Sementara yang selama ini dipahami oleh para ulama Nahdlatul Ulama adalah Syafi'i. Disitulah kelebihan Kiai Haji Idham Khalid itu. Jadi pendidikannya itu integral, formal ada, terus non formal ada, informal ada. Semua aspek itu desain untuk pendidikan. Ini. Nah, yang di luar itu coba lihat. Ini semuanya adalah education. Ada muhadharah, pramuka, sholat jamaah, kultum, disiplin, organisasi, yang pilihan skill pilihan itu komputer, yang bagian beras, belum lagi yang di OPPM itu sekian banyak skill yang mereka pelajari ketika memanage dapur, kopel, dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian olahraga itu sebenarnya adalah bagian untuk mendinamiskan seseorang. Orang yang berolahraga itu biasanya kemudian pergaulannya luas, kemudian dia pernah merasa dia menang, ya, berhasil, dan lain sebagainya. Banyaklah dinamika di kegiatan non akademik atau ekstrakurikuler ini. Kita contohkan aja sekarang di OPPM misalnya. Di OPPM itu tidak disadari bahwa di situ terusnya orang belajar leadership, entrepreneur, disiplin, tanggung jawab, kejujuran, kreativitas, manajemen, keikhlasan. Itu adalah pendidikan yang tadi hidden curriculum. Di pramuka juga begitu. Ada leadership, ada disiplin, kejujuran, etos kerja politik. Ini saya lihat anak-anak atau alumni-alumni yang aktif di pramuka itu banyak yang jadi kiai. Nggak tahu nih sebabnya, apakah mungkin karena memang di dalam pramuka itu leadership-nya lebih menonjol atau gimana. Jadi di mana training leadership itu? Setiap santri terlibat dalam berbagai kegiatan. Di situ santri menemukan potensinya. Ada yang memang suka berpidato, ada yang suka mengurus pramuka, ada yang suka dengan mengurus klub sepak bolanya dan sebagainya. Setiap santri pernah pidato di depan kelompok muhadharah, paling tidak ada mental berhadapan dengan umat itu ya. Kemudian pernah menjadi imam, ya, pernah menyampaikan laporan. Ini tidak ada di SMA ini. Ya. Inilah yang menjadi kelebihannya itu. Jadi bayangkan anak SMA kelas 3, kan kelas 6 nih PPM, memimpin 4.500 orang. Saya pernah ke salah satu sekolah di Australia, di Melbourne, namanya King Abdullah College kalau nggak salah itu. Saya tidak pasti, saya lupa namanya. Di situ santrinya itu ada 1.200. Ya. Kemudian saya datang itu seperti diremehkan itu. Cuma saya bilang, is it possible to have some kind of collaboration where our student come to you campus and have some kind of discussion gitu.
how many students do you have? Dia masih ragu dengan saya. Gitu. In one campus we have 4,500 students. Wow, dia bilang. Dia kaget dia. Kemudian, how can you manage? All the students manage the activities. Wah, bingung lagi dia. Jadi mahasiswa yang menghandle semua kegiatan. Kalau di sana kan siswa itu tahu beres, nggak tahu dan tidak berasrama juga. Itu di situ mereka jadi bengong-bengong. Saya cerita mengenai bahwa anak-anak mengurus seluruh kegiatan di dalam kampus yang diasramakan dan lain sebagainya. Itu mereka nggak terbayang. Itu di mana-mana saya ngomong begitu ini sistem Gontor ini very unique. Oke. Terus ini tahun 50 aja mereka sudah mempunyai organisasi. Organisasi ini adalah usulan, kalau tidak salah usulan Kiai Haji Zainuddin Fanani, yang dia adalah seorang yang aktif dalam organisasi dakwah Muhammadiyah. Jadi pikiran-pikiran modernnya Pak Fanani ini nampak sekali di sini. Dan beliau adalah orang yang necis, berdasi, dan Trimurti semua begitulah ya. Nah, di sini tahun 50 sudah menggunakan seperti dasi dengan jas. Ini kalau di kalangan para santri tradisional mantasabbaha biqaumin ini. Dasi kan punya penjajah, jas juga punya penjajah. Ini yang terus kegiatan-kegiatan ya seperti ini adalah biasa bagi kita. Kan sekarang sistem nilai. Ya. Ini sistem nilai keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian. Ini sebenarnya adalah nilai-nilai yang ditanamkan secara secara a priori kalau bahasa ilmunya gitu. Orang tidak sadar dengan Anda itu sedang dididik ikhlas. Makanya kan anak-anak UPPM dipanggil, dimarahin, kemudian dibetulkan. Ada nggak yang marah itu? Kan nggak ada. Ini keikhlasan. Ya, kiainya sendiri ikhlas, guru-gurunya juga ikhlas. Ya, kemudian santri belajar dengan ikhlas. Itu salah satu. Nah, yang paling besar contohnya adalah bahwa kiainya ikhlas mewakafkan. Ini contoh yang paling paling jelas gitu ya. Sederhana bukan berarti miskin, tetapi sederhana adalah memikirkan doruriyat. Ini ada fikihnya lah. Mandiri adalah satu hal yang saya kira Gontor menjadi contoh ya. Dia tidak mengandalkan bantuan dari pemerintah, tidak dibantu tetap maju, ya, dibantu tambah maju. Ada kemandirian karena di dalam asrama itu mempunyai kekuatan ekonomi. Ukhuwah Islamiyah adalah sebuah nilai yang ditanamkan untuk supaya santri dari berbagai macam daerah itu tidak ada yang mempunyai rasa kesukuan yang sangat eksklusif dan berbahaya. Ini kita mengajari santri kita ini, Anda mau membina persatuan Indonesia, ya, gimana membina secara kultur aja Anda sudah berbeda-beda. Gimana Anda kalau fanatisme kesukuan itu Anda kembangkan di situ. Terus makanya ukhuwah Islamiyah harga mati, tidak bisa ditawar-tawar. Yang berkelahi karena kesukuan matrun. Moto sekarang. Moto ini adalah kualitas ideal belum bisa diterapkan untuk seluruh alumni dari KMI. Ya, ini adalah idealismenya. Seperti apa sebenarnya mau dilahirkan oleh Pondok Modern Gontor? Orang yang berakhlak mulia, yang badannya sehat, yang ilmunya luas. Dengan ilmu yang luas itu dia berpikiran bebas, tidak liberal di sini. Ya, karena ada ilmunya, orang nggak akan kemana-mana, ya, tidak akan ngawur kalau ada ilmunya. Ya, makanya
Kenapa kita diberi pada pelajaran bidayatul mujtahid? Supaya kita menjadi mujtahid. Orang mujtahid itu adalah orang yang bebas. Bebas dari apa? Bebas dari gurunya kalau dalam fikih itu. Nah, orang yang berpengetahuan luas pasti dia akan kreatif, inovatif. Jadi ada berpikiran bebas dalam pengertian akademis, ya, ada berpikiran bebas dalam pengertian ijtihad. Makanya di sini banyak alumni yang salah di sini. Berpikiran bebas itu seperti berpikiran liberal, padahal di dalam pekan perkenalan sudah ada catatan bukan liberal. Ya, ini para alumni supaya paham semua ini. Ya, berpikiran bebas di dalam mutu bukan liberal, ya, karena dia didasari oleh pengetahuan luas. Nah, orang-orang liberal ini kan ilmunya nggak seberapa, udah berpikiran bebas. Karena berpikiran bebas, lupa dia akhlak mulianya itu. Dia lawan gurunya, dia kritik gurunya, dia kritik pondoknya. Ini apa-apaan ini? Ini bukan ajaran Gontor. Nah, falsafah hidup di Gontor banyak sekali, dan berkembang terus. Apa yang disampaikan oleh Trimurti, ya, hidup sekali hiduplah yang berarti, ya, khairun nas anfa'u linnas, bau bondo pikir, itu yang dikatakan oleh Trimurti, yang dikatakan oleh Ustadz Kiai Abdullah Syukri, Ustadz Hasan, Ustadz Soiman, Ustadz Mambadri, juga filsafat hidup. Jadi di Gontor ini, santri itu dicekoki dengan worldview Islam, dengan cara pandang Islam ini loh. Kalau Anda menjadi orang Islam, Anda harus berjuang bondo bau pikir perlu sak nyawa nih. Itu benar-benar perjuangan. Ya, kalau Anda hidup, hidup itu yang berarti lah. Jangan hidup setengah-setengah. Berarti bagi orang lain, berarti bagi diri sendiri. Dan, ya, meskipun anak-anak nggak sampai segitu mungkin, ya, kata-kata ini selalu diucapkan dan akan diingat oleh para santri. Nah, ini caranya menanamkan worldview itu seperti begitu. Situasi juga mendukung, anak-anak juga mendukung. Ya. Nah, sistem penanamannya saya kira semuanya sudah tahu ya, bahwa kiai menjadi contoh, kemudian guru-guru senior, santri senior, ya, akhlak tidak diajarkan di dalam kelas, kiai menjadi uswah, kiai menanamkan nilai-nilai kepada santri senior, dan seterusnya. Semua orang tahu ya. Nah, pengembangan usaha, saya kira sudah 45 menit ya. Gimana nih? Nastamir atau Nakif? Nastamir, Ustaz. Oke. Usaha ya. Di Gontor ini awalnya usaha itu hanya dari wakaf. Ya, wakafnya tanah itu. Ya. Kedua dari sistem asrama. Tadi OPPM, ada dapur, ada kantin, ada kopel, itu menghasilkan. SPP santri juga menghasilkan. Ini nggak masuk 1 sen pun ke kantongnya kiai, Anda harus tahu itu. Ya. Tidak ada pimpinan manggil anak kopel kemudian ambil uangnya, nggak ada. Nah, cuma ada dapur keluarga, itu adalah ihsan, kesejahteraan, jangan dibedakan. Itu adalah bagian dari teknik aja itu. Tapi SPP santri tidak disentuh sama sekali. Hasil dari OPPM tidak disentuh, dan hasil dari dapur, kantin, kopel dan sebagainya itu untuk membangun asrama lagi, membangun asrama para santri. Nah, di sini dari santri kembali kepada santri. Sebenarnya ya, yang dibayar oleh santri di Gontor itu tidak cukup untuk membangun. Makanya di sini SPP santri murah. Dan dari situ sebenarnya santri itu berhutang ke Gontor. Sebenarnya. Jadi kayak mendapat partial scholarship begitu. Jadi yang digunakan oleh santri
yang dibayar oleh santri adalah yang digunakan oleh santri. Nah, sekarang dengan cara mewakafkan itu ada sebuah mukjizat yang luar biasa. Tahun 1958 diwakafkan, 5 tahun kemudian Pondok Modern Gontor mendapatkan wakaf 200 hektar tanah. Ya. Man yukridullah qardan hasanan yudha'ifu lahu liman yasha. Ya. Kemudian dari situ ya pondok memberi kebun sawit, kebun cengkeh. Ya. Di zaman Pak Habibie ini kita mendapatkan HPH. Ya. HPH ini memang dikasihkan beberapa pondok termasuk Gontor. Sekarang alhamdulillah menghasilkan. Kemudian ada sawah-sawah yang dibeli dari hasil-hasil yang dia dapat dari dapur, kantin, kopel dan sebagainya untuk pondok lagi. Ya. Akhirnya yang di Gontor Putri 3, nah itu sawah-sawah yang dibeli dari hasil ini tadi. Kemudian belilah sawah-sawah murah-murah pada waktu itu di Lumajang, Kediri, Banyuwangi dan lain sebagainya. Berkembanglah sekarang ini, ya. Sekarang usaha apotik, toko buku, konveksi. Sekarang ada sekitar 20 unit usaha di Gontor. Ya. Itu yang semuanya tidak ada yang miliknya Kiai, semuanya adalah milik pondok. Ada pabrik roti, ada es krim, ada pabrik baju. Nah, kalau bisa semua yang dibutuhkan itu kita penuhi sendiri tanpa tergantung kepada orang lain. Inilah kemandirian. Makanya Gontor tidak hanya sekedar sebuah pondok yang didirikan, ada programnya. Ya, seperti apa? Nih, pancajangkanya ini. Pancajangkanya. Pendidikan dan pengajaran harus betul-betul dikembangkan. Sarana dan pergedungan harus betul-betul dikembangkan. Ya, disesuaikan dengan kebutuhan. Ada yang namanya khizanatullah. Itu adalah dana abadi namanya. Dana untuk sewaktu-waktu kita memerlukan. Kita ada simpanan lah kalau di negara ada saving gitu ya. Kemudian ada kaderisasi, kita mengirimkan kader-kader tidak henti-hentinya. Di sini kaderisasi itu yang banyak tidak dipikirkan oleh organisasi-organisasi Islam atau lembaga-lembaga pendidikan Islam. Yang terakhir adalah kesejahteraan keluarga. Keluarga dalam pengertian ini bukan keluarga pendiri. Ini semuanya harus tahu. Ya. Keluarga di sini adalah keluarga yang menjadi ansor Pondok Modern Gontor yang sekarang disebut dengan kader-kader Pondok Modern Gontor. Saya mempunyai saudara. Saudara saya itu di Kalimantan, ada yang di Madura, itu istrinya Ustadz Tijani. Dia tidak mendapatkan apa-apa dari kesejahteraan ini, meskipun dia keluarga. Berarti kesejahteraan keluarga ini adalah keluarga Pondok Modern Gontor. Oke, nah di sini kemandirian pendanaan di sini yang tadi saya sebutkan, ya. Ada air minum, di toko bangunan, pabrik es dan sebagainya. Di dalam kaderisasi institusi ada guru-guru yang memang diminta menjadi kader ilmu fikih, ada kader bahasa Arab, ada kader bahasa Inggris, kader untuk perguruan tinggi. Nah, kayak ini termasuk saya ini adalah kader untuk perguruan tinggi, kader pengelola wakaf. Sekarang sudah mulai intensif ya, kader itu tidak melulu ilmiah. Sekarang ada kader pengelola sawit, ada kader pengelola pom bensin, ada kader untuk perpustakaan dan lain sebagainya. Ini kaderisasi kita ini sekarang semakin holistik ya. Kaderisasi di saat ini dilakukan secara formal. Artinya calonnya mengajukan diri, kemudian diikat dengan perjanjian tertulis, dan itu selama-lamanya. Ini kalau pondok-pondok ingin maju, ikat dengan itu. Bahkan di Muhammadiyah sekarang, UMY, Muhammadiyah Jogja, saya baru paham bahwa
dosen-dosen di situ adalah dosen-dosen yang kontraknya seumur hidup. Artinya sampai dia pensiun. Oh, ternyata ada. Nah, kalau di Gontor kan tidak ada pensiunnya. Kalau umur 70 masih bisa mengajar, ya mengajar. Pensiunnya itu di akhirat. Itu Gontor. Ada juga kaderisasi masyarakat. Ada yang santri dikirim ke Madinah tapi nggak pulang ke Gontor, tapi kembali ke masyarakat. Itu ada juga. Ya. Yang terjun ke masyarakat ya, untuk menjadi pimpinan pondok dan lain sebagainya. Jadi kaderisasinya ini terus holistik juga ya. Ya. Ada kader santri untuk masyarakat, ada kader untuk manajemen pembangunan, ada kader universitas, ada kader pengelola wakaf, kader unit usaha, ada kader santri untuk organisasi santri. Ini. Terus, nah ini kalau syarat-syarat kader ini saya detailkan ini untuk yang punya pondok supaya bisa supaya bisa meniru ya. Saya cerita ini kepada almarhum Gus Solah ya. Saya dekat dengan beliau. Saya cerita mengenai kaderisasi di Gontor ini. Beliau geleng-geleng kepala, ini luar biasa ini kata dia. Saya di Jombang itu nggak bisa melakukan hal yang seperti ini. Kata. Di Gontor sudah lebih maju ternyata. Itu tertulis dia tanya. Itu tertulis Pak. Jadi menjadi kader itu tanda tangan dan itu seumur hidup. Luar biasa kata dia. Ya, terus, nah untuk kader, ya, kader ini disediakan rumah, ada ihsannya, ihsan ya, jangan bilang gaji ya, tidak ada gaji. Ihsan itu adalah sesuatu yang tidak ada ikatannya berapa syahriahnya itu. Kemudian ada kaderisasi putra putri kader, ada asuransi kesehatan, ada pengembangan unit usaha untuk kesejahteraan kader. Jadi ada UKK ini yang Ustadz Supri mulai bangun, Unit Kesejahteraan Keluarga, itu unit usaha yang keuntungannya untuk ihsan para kader. Jadi di Gontor itu guru-guru kader, ya, kesejahteraannya terjamin. Terjamin. Ya. Anda tidak perlu meminta. Ya. Gontor akan memberi. Rumah disediakan. Ya, seperti apapun kondisinya, tapi Anda layak untuk tempat tinggal. Itu. Terus, nah dari kaderisasi ini, Gontor mempunyai 25 cabang. 20 atau 25 saya enggak ingat. Dipimpin oleh pengasuh guru, semuanya kader. Nah, dari kaderisasi santri, terdapat sekarang ini 400 pondok pesantren alumni. 400. Ini kader umat ini. Nah, pesantren alumni itu mempunyai alumni lagi. Alumni pondok alumni itu mempunyai santri dan mendirikan 600 pesantren. Kan luar biasa. Berarti ya jumlah santri di Gontor ini sudah berubah datanya. Sekarang 40.000 santri. Ya, termasuk 4.500 mahasiswa dan mahasiswa. Dari seluruh cabang ada 40.000 santri. Belum kalau kita hitung pondok alumninya, kira-kira ada apa namanya 40.000, 100.000 lebih kayaknya. Kalau dicampur dengan keluarganya ya lebih banyak lagi. Oke. Jadi sistem-sistem yang saya sebut super sistem tadi, ada sistem integrasi kurikulum, sistem metode pengajaran, sistem pendidikan, sistem pengajaran bahasa Arab, itu sudah sistemik sekarang. Orang tidak bisa meniru cara pengajaran bahasa Arab di Gontor kecuali oleh alumni. Ada rekrutmen, kaderisasi adalah sistem sendiri, sistem institusi wakafnya, ya, dengan yayasan di bawah pimpinan, ada sistem kepemimpinan kiai, ini sudah menjadi disertasi bahkan ini. Ada sistem pengembangan wakaf produktif, sekarang pemerintah mulai berpikir, kita udah lama. Ya, jadi Gontor ini lembaga wakaf dan memproduktifkan lembaga wakaf ini dari berbagai aspek. Ya, ada sistem disiplin, bahasa, pelimpahan wewenang,
sistem penerapan ukhuwah Islamiyah. Kalau ditulis ini tesis atau disertasi ini, penanaman nilai oleh kiai, ya, kaderisasi dan lain sebagainya. Nah, ketika ini dikembangkan dalam bentuk pesantren seperti ini, berubah kan definisi pondok dari yang di pertama tadi. Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan agama Islam dengan sistem asrama atau pondok, kiai sebagai figur utama, masjid sebagai pusat kegiatan yang menjembatnya, dan pengajaran agama Islam oleh kiai diikuti santri sebagai kegiatan utamanya. Tidak harus kitab kuning. Itu tetap pondok. Oke. Sekarang sistem itu semuanya dikonversikan menjadi sistem Universitas Darussalam. Jadi universitas bersistem pondok modern. Nah, ini yang jadi tanggung jawab saya ini. Ini kalau dijelaskan, ini satu sesi lagi ini saya nggak perlu menjelaskan. Apa yang dihasilkan oleh sistem Gontor ini produknya? Ada kiai, ada rektor. Kita pernah mempunyai 4 orang rektor UIN di Indonesia. Semuanya alumni IPD. Nah, ini kan luar biasa nih. Makassar, Jogja, Palembang, mana lagi saya lupa itu. Ya. Di Ambon, rektor-rektor itu alumni dari KMI dan alumni IPD. Ada yang jadi kepala sekolah, ada yang guru, pemimpin ormas, politisi. Banten, Ustaz. Siapa? Banten. Oh, Banten. Oh, sekarang Banten. Iya, UIN Banten, rektornya. Ya. Oke, sekarang kalau ini wajahnya alumni Gontor, ya, orang kan bertanya, sebenarnya pendidikan Gontor ini untuk apa sih? Kok nggak semuanya jadi kiai? Disitulah arti kebebasan di dalam Pancajiwa itu. Anda bebas jadi apa saja, tetapi khairun nasi anfa'uhum linnas. Anda jadi politisi tapi manfaat. Nah, di situ sebenarnya. Jadi mencetak masyarakat baru, ya kan, masyarakat ini kompleks. Yang satu menjadi pejabat, yang satu jadi ulama, yang satu menjadi pengusaha, yang satu lagi menjadi akademisi. Semua menjadi komponen-komponen di mana anak Gontor ada di situ. Inilah obsesi para pendiri Gontor, tidak hanya merubah, mendidik anak-anak dari tidak berilmu menjadi berilmu, tidak bermental jadi bermental, tidak berakhlak menjadi berakhlak, tapi juga merubah masyarakat. Terlepas dari kontroversi para alumni Gontor, pada umumnya mereka melakukan perubahan. Perubahan itulah sebenarnya yang diinginkan oleh para pendiri Gontor. Baik, itu saja. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada guru kita bersama Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Hamid Fahmi Zarkashi yang telah memaparkan, Masya Allah, barusan isinya daging semuanya secara keseluruhan. Ini merupakan bekal kita ya dalam hal ini, sebagaimana salah satu falsafah Gontor yang sering kita dengar adalah jadilah ulama yang intelek, bukan intelek yang tahu agama. Ya, dijelaskan dalam hal tersebut bahwasannya ketika kita ingin mendirikan suatu pesantren, di situ kita harus memadukan antara bukan hanya ilmu agama saja di dalamnya, akan tetapi ilmu umum juga dan lain sebagainya. Pada hakikatnya pendidikan di Gontor kita bebas menjadi apa saja, yang penting dalam hal ini kita tetap menjadi uswah hasanah bagi setiap tempat yang kita tempatinya. Oke, para hadirin, para asatidz, para kiai dan lain sebagainya, mungkin ada beberapa yang ingin menanyakan wabil khusus kepada guru kita bersama, ya silakan nanti bisa raising hand ya untuk bertanya, ya silakan nanti ketika sudah raising hand agar ditunjuk terlebih dahulu, baru nanti kita akan pilih dan akan dijawab oleh guru kita bersama. Silakan para hadirin, apakah ada yang ingin bertanya? Kasih bertanya. Baik, fadhal Ustaz Tajuddin. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini bapaknya alumni, ini bukan alumni. Siap. Alhamdulillah.
Ustadz, mau menanyakan ini masalah trik-trik yang kita bagaimana cara untuk menanamkan jiwa apa namanya keikhlasan tadi dengan bagaimana sehingga orang-orang kita itu bisa dengan benar-benar ikhlas untuk menjalankan apa yang kita kerjakan bersama tanpa memikirkan pamrih apa segala macam. Karena yang saya lihat di Gontor ini sangat-sangat luar biasa. Karena biasa berjalan begitu sebulan, 2 bulan, tapi di belakang-belakang hari timbul suatu namanya pengaruh. Jadi untuk bagaimana cara pula kita bisa menanamkan hal itu supaya tidak ada pengaruh-pengaruh, bahwa tetap tertanam terus untuk keikhlasan-keikhlasan itu dengan menjalankan tugas tanpa diiming-iming dengan suatu upah. Terima kasih Ustadz. Baik, syukran jazilan atas soal. Langsung dijawab, Kiai. Apa kita satu lagi? Tiga. Oke, 3 pertanyaan. Oke, terima Ahlan, kasih Ustaz Tajudin. Kiai Jamil. Ada Ustadz Ikhwan juga, ada Dr. Fauzi Tijani juga di sini. Masya Allah. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya yang lainnya? Ustaz Alif bisa lihat ada yang angkat tangan? Baik, nah, di sana ada Ustaz Al-Munadi. Fadal, ada yang angkat tangan. Fadal Al-Munadi di situ namanya. Apa angkat tangan kepencet atau bagaimana ini? Oke, mungkin Kiai, ya, kita jawab yang pertama terlebih dahulu, Kiai. Bagaimana barusan Ustaz Tajudin menanyakan bagaimana agar kita menanamkan jiwa keikhlasan dengan sebenar-benar ikhlas, hakul ikhlas, ya karena pada hakikatnya ini merupakan sesuatu yang sangat sulit. Ya mungkin dalam hal ini iya dalam wajahnya, tapi dalam hati kadang suka kontradiksi dan juga suka kontroversi berkaitan dengan hal ini. Fadhal Kiai untuk bisa menjawab pertanyaan yang pertama. Begini, keikhlasan tidak bisa diajarkan, ya, dicontohkan. Pendiri Gontor itu adalah orang-orang yang sudah jelas memberi contoh bahwa dia ikhlas mewakafkan tanahnya. Seluruh peninggalan orang tuanya ini diwakafkan. Ini contoh yang real. Setelah itu beliau mendidik itu bukan hanya sekedar berdiri di depan kelas kemudian selesai tidur gitu ya. Ya, mengajar di kelas, kemudian mengontrol pelajaran di luar kelas, kemudian bersama dengan para santri dengan ikhlas membimbing mereka dalam semua kegiatan. Ini kan pelajaran yang tidak dikatakan gitu ya, tapi dicontohkan. Selain itu, ya, para kiai, para pendiri Gontor ini itu terus berdoa, ya, terus berdoa untuk santrinya, untuk kesuksesan lembaga pendidikannya. Tidak putus-putusnya mereka berdoa itu. Ini adalah orang yang seperti mempunyai anak gitu ya. Lembaga itu seperti anaknya sendiri. Dia dipelihara, kalau dalam bahasanya Ustadz Soiman itu, kiai itu harus mengangremin pondoknya. Jadi dia kayak ayam yang bertelur, yang ingin telurnya jadi itu. Dia setiap hari ada di situ dan dia puasa itu. Ayam itu nggak makan. Itulah pendiri Gontor. Nah, ini kemudian diwarisi oleh generasi selanjutnya. Tidak. Jadi orang kemudian berpikir bahwa ternyata di Gontor itu kita tidak mempunyai hak untuk mengambil sesuatu dari pondok, kecuali memang urusan pondok. Tidak ada ceritanya seorang ustadz mempunyai jatah
mensuplai sebuah komoditi. Tidak ada ceritanya, itu semuanya kayak gitu-gitu. Orang paham semuanya. Ya. Di Gontor orang sudah tidak lagi berbicara mengenai Anda ihsan Anda berapa, kemudian itu nggak ada pembicaraan mengenai ihsan, tidak ada di Gontor. Jadi memang betul-betul menerapkan itu, ittabi'u man la yas'alukum ajrun wa hum muhtadun, tidak ada permintaan ujroh. Ya. Para ambiya, para ulama itu tidak meminta gaji, tapi mereka mendapatkan petunjuk. Petunjuknya apa? Nah, disitulah petunjuk jalan-jalan menuju kepada kesuksesan dunia dan akhirat itu. Dan terbukti Ki Haji Ahmad Sahal ya, dengan mewakafkan tanahnya dapat menyekolahkan putra-putrinya. Ayah saya juga begitu. Tidak kekurangan ternyata. Makanya tidak akan miskin orang yang bersedekah atau berwakaf, tidak akan kaya orang yang mencuri. Ini salah satu contoh bagaimana mereka mempunyai pandangan hidup yang ikhlas itu. Dan orang ikhlas itu sebenarnya adalah orang yang mempunyai dasar keimanan. Jadi kalau di Gontor ada kata-kata al-ikhlasu ruhul amal, keikhlasan itu adalah rohnya, jiwanya pekerjaan. Makanya al-ikhlas itu adalah bagian daripada iman. Jadi tidak ada amal kecuali yang ikhlas. Tidak akan ikhlas kalau orang tidak beriman gitu. Di situ. Jadi pendiri Gontor ini ya bukan sekedar orang menjalankan syariah. Pendiri Gontor adalah orang yang sudah mempunyai akidahnya yang kuat, akidahnya diamalkan dalam bentuk amal, ya, diimplementasikan dalam bentuk amal, amalnya itu sudah disadari sebagai sebuah pendekatan kepada Allah. Itulah fimakomil ihsan itu di situ. Anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ini sudah menjadi amalan sehari-hari gitu. Jadi beliau berpidato lillahi ta'ala, memukul santri karena melanggar disiplin lillahi ta'ala, mengusir santri lillahi ta'ala. Tidak ada kebencian, tidak ada apa-apa. Bahkan kalau ada santri yang diusir, ya, kemudian dia ya karena pelanggaran, kemudian dia bertemu lagi dengan beliau, kemudian silaturahmi, nggak ada masalah, tidak ada kebencian dengan pengusiran itu, kecuali yang persemarin ya. Itu jadi keikhlasan dilaksanakan, dicontohkan, didoakan. Ini intinya. Kalau tahu efektivitas doa ya kita tahu sendiri lah ya. Doa beliau itu saya kira dikabulkan oleh Allah. Dan yang Anda perlu tahu juga, banyak orang tidak mengerti bagaimana Gontor itu mendidik santrinya yang mempunyai ukhuwah yang kuat. Jadi ini saya kira semua tahu ya. Anak Gontor itu kalau ketemu dengan anak Gontor yang lain, dia akrab meskipun bukan marhalah. Ya, saya pernah diomongin sama alumni dari Tebuireng. Ini Gontor nih gimana didiknya ini? Kalau ketemu anak Gontor tuh dia langsung kayak ngam gitu mesh gitu. Di Tebuireng nggak kayak gitu. Kita ketemu aja kayak orang asing gitu. Ini didiknya gimana ini? Terus saya ketemu lagi seorang dosen, seorang profesor. Ini Gontor nih gimana bisa bikin networknya luar biasa? Nah, itu sebenarnya ukhuwah, network itu ukhuwah. Jadi ada alumni di suatu lembaga, di situ nanti ketemu alumni di bawahnya lagi, tapi tetap dia mempunyai kayak persaudaraan gitu. Ini nanamkannya gimana? Itu saya kira jawabannya ada di tadi, doa, contoh, uswah hasanah, dan ya pembiasaan selama di Gontor itulah jiwa-jiwa itu ditanamkan.
Seperti anak gontor misalnya suruh oleh gurunya, kok dia kemudian menolak, itu seperti tidak terpikirkan di gontor itu. Ya. Ini Pak Tajudin belum mengalami mungkin, tapi anak itu bisa jadi bukti ya. Guru memanggil santri, ya, tolong inti bawakan ini koper tamu saya ke rumah. Bawa itu, nggak mungkin dia tidak ada ceritanya santri menolak. Nah, Anda coba aja ke anak-anak SMA itu. Anda suruh begitu, nggak akan dia mau lakukan. Ini contoh keikhlasan itu. Jadi sudah terlaksana dan itu jadi realitas kehidupan. Oke. Masya Allah, tabarakallah. Jazakumullah, Kiai. Oh, ternyata tadi ada salah satu penanya kita yang memang tidak bisa unmute. Beliau menanyakan, ya nanti mungkin salah satu lagi kita akan berikan 3 pertanyaan. Nah, di Gontor ini pendidikannya sama, fasilitasnya sama, waktunya juga sama, bahkan ada yang lebih, Kiai. Ya. Tapi mengapa outputnya ini berbeda? Nah, ini tadi barusan ada salah satu penanya kita. Ya, mohon nanti pencerahannya. Tadi yang terakhir juga ada dari Kiai Ahmad Jamil, mungkin penanya terakhir nanti dari beliau setelah daripada penanya pertanyaan yang satu ini. Fadhal Kiai. Mungkin apa Kiai Jamil dulu untuk menanya, nanti langsung sekalian 2 Oh iya, sekalian aja. Baik, fadhal Kiai Ahmad Jamil. Terima kasih Ustaz. Ahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gurunda Mulia, Prof. Hamid, makasih. Pagi-pagi sudah cerah, Masya Allah, Alhamdulillah. Saya ingin bertanya, karena kita ini pengelola pesantren tentunya juga ingin betul-betul copy paste dan kita banyak belajar dari ibu kita, yaitu Gontor. Dan kita juga ingin pondok kita juga terus berkembang, sebagaimana Gontor juga terus berkembang. Maka ada pola yang diterapkan dan tadi sudah dijelaskan itu tentang kaderisasi. Tentunya kami masih banyak belajar, walaupun sudah mengirim dan kemudian sudah memproses pola kaderisasi sedemikian rupa, tapi kami masih sebenarnya banyak meraba-raba gitu ya, hanya melihat, mendengar dan sebagainya. Ini mumpung ada Masdar, saya bertanya yang pertama, ini Prof, tentang sistem rekrutmen dari santri, kemudian dari keluarga pondok. Itu seperti apa sistemnya, kemudian pola yang diterapkan. Kemudian yang kedua, ini akan ada beberapa tipe kader yang kemudian dia nanti boleh lagi untuk kembali menjadi mujirul qaum di daerahnya masing-masing. Kemudian yang kedua tipe wakaf. Ini kayak apa gitu ya. Saya selama ini banyak mendengar, banyak juga langsung bicara, tapi belum begitu memahami secara komprehensif ya. Kemudian juga pola pembinaan yang dilakukan oleh Gontor, kemudian controlling, lalu hak dan kewajiban kita sebagai lembaga kepada kader-kader kita selama mereka belajar itu seperti apa. Dan juga kenapa ini saya tanyakan, karena khawatir nanti ketika tidak ada pembinaan, sebagaimana yang saya kerap sekali dan sampai sekarang masih terus membekas di otak saya adalah kalimat dari Allahyarham Pak Syukri, bagaimana kemudian anak-anak kita ini jangan sampai shock of culture, pulang dari kampus di mana-mana, kemudian ya dia di kampusnya menganggap bahwa Gontor kurang, bahwa ini segala macam, akhirnya balik lagi ke Gontor, malah ngacak-ngacak sistem yang ada, malah kemudian mewarnai dengan warnanya sendiri, bukan untuk menguatkan pondok itu sendiri. Terima kasih Prof. Terima kasih Ustadz Miftah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tambah satu lagi Ustaz, Bung Oke, Jimmy. Bung Jimmy. Dr. Kelhaj. Enggak, Bung Jimmy, Ustaz. Bung Jimmy, Bu. Oh, Bung Jimmy. Ya, Fadal. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Miftah Farid. Terima kasih Kiai Profesor Hamid Fahmi yang sudah
menjelaskan ke Pondok Modernan Jilid 2 ini. Saya udah lama sekali nggak mendengar kuliah-kuliah seperti ini. Pertanyaan saya singkat saja, Prof. Kemarin di Bandung itu ada wali santri yang kebetulan anaknya digontor semua, lalu sekolah di luar negeri semua. Lalu ada kegalauan di wali santri yang kebetulan mereka berhimpun mungkin ya. Itu ingin katakanlah memfasilitasi supaya alumni-alumni yang baru fresh ini tidak shock culture ketika keluar, dan mereka minimal mendapatkan gambaran seperti itu dari lingkungan terdekat. Sepertinya kalau di Bandung itu kan di lingkungan IKPM. Sayangnya ada miss kemarin bahwa yang seperti kita tahu bahwa tidak boleh ada organisasi wali santri ya. Nah sebenarnya saya melihat niatan mereka bagus, cuman mungkin bentuk organisasinya saja yang memang tidak sesuai dengan sunnah pondok. Nah saya ingin bertanya, di mana kedudukan wali santri di dalam bukan struktur ya, katakanlah di dalam circle atau IKPM di daerah gitu. Maksud kami adalah apakah dia itu termasuk stakeholder dari IKPM di wilayah kita atau di wilayah masing-masing daerah, atau memang mereka itu tidak termasuk stakeholder IKPM, artinya potensi mereka dalam membangun ekonomi, dalam berjejaring. Kebetulan Prof. Hamid yang menginisiasi ini adalah Rektor UIN Gunung Jati, yang dia ada wali santri, seluruh anaknya digontor, dan dia punya link ke luar negeri, dan ya mungkin semacam sudah membuat kerjasama, tapi secara parsial ya, tidak kelembagaan. Nah, beliau kemarin membuat yayasan untuk punya legal standing, supaya anak-anak santri di wilayah kami itu yang ingin meneruskan kuliah keluar atau ingin meneruskan jenjang pendidikannya, baik di level lokal di Bandung ataupun keluar, itu punya ada katakanlah wadah gitu untuk berkonsultasi, untuk difasilitasi seperti itu, Prof. Mohon penjelasannya, terima kasih. Oke ya, 3 aja. Oke. Yang pertama tadi siapa? Dari Al-Munadi, yang berkaitan dengan input dan juga output. Inputnya sama tapi mengapa outputnya berbeda? Oke. Ya, ini di Gontor juga ada kata-kata begini. Sampai sekarang belum ada pondok alumni yang bisa meniru Gontor 100%. Ya. Jawabannya tidak mudah. Banyak faktor. Pertama adalah faktor kiainya. Ya, kiai dulu ya. Kiai di Gontor itu tidak pernah ada perbedaan. Ya. Perbedaan orientasi, perbedaan ucapan, perbedaan idealisme, perbedaan worldview-nya, ya, itu satu langkah. Ya, kalau di luar, ya, perbedaan omongan satu pengasuh dengan pengasuh yang lain itu kadang-kadang membingungkan santri. Kemudian orientasi juga, santri itu melihat, ya, kiainya itu elitis atau kiainya itu modis atau kiainya itu sederhana, kemudian bisa menjadi uswah hasanah bagi santri atau tidak, kompleks sekali ya. Nah, kemudian input ke Gontor, saya kira ya sama aja lah sekarang ini, yang masuk Gontor itu ada yang kualitas ekspor, ada kualitas lokal, ada kualitas ya ala kulihal di Gontor gitu, ada yang begitu. Itu juga menentukan ya, bagaimana dia nanti akan menjalani perjalanan pendidikan yang holistik ini. Ya, itu pun akan dipengaruhi oleh sistemnya. Nah, misalnya di sini di Gontor disiplin bahasa Arab lumayan berjalan, tapi di pondok alumni tidak semuanya bisa menjalankan sistem disiplin bahasa. Kemudian ada pondok yang
disiplin anak-anaknya pulang itu yang khususnya di kota besar ya, anak-anaknya boleh nggak pulang setiap hari Sabtu Ahad. Ternyata ada pondok yang tidak mampu menghalangi wali santri untuk mengambil anaknya setiap hari Sabtu dan Minggu. Nah, ini tentu mempengaruhi, sangat mempengaruhi disiplin dan sangat mempengaruhi kualitas santri. Dan di sini mesti kita absen dulu secara holistik yang saya sebutkan tadi, pendidikan itu. Mana yang dijalankan oleh pondok alumni dengan efisien, efektif, dan konsekuen. Ya, itu yang akan menghasilkan. Itu yang nampak ya, yang secara empiris gitu ya. Kemudian ketika guru-guru, kiai berbicara di depan santri, itu dia seperti memiliki. Saya tidak tahu di pondok alumni seperti apa ya. Kiai itu memiliki, kan berkali-kali. Kalau Ustaz Hasan itu, saya itu cemburu dengan kalian itu. Kemana kalian akan meneruskan? Ini yang jadi pikiran kami. Itu jadi kepedulian kami. Ya. Makanya yang terbaik dari kalian itu, saya minta Anda menjadi guru di Gontor. Bahasa ini yang mungkin tidak ada di pondok-pondok itu. Kalau Hudatul Wada, kalian masih ingat kalau nggak salah ya, buku yang saya baca atau dibaca oleh yang lain. Nasihat, harapan, doa Trimurti itu ya. Dan di situ, Anda lihat sendiri di situ. Kami itu cemburu dengan kalian. Kalian ini sudah saya didik sekian tahun lamanya. Hati-hati Anda terjun ke masyarakat. Hati-hati itu menunjukkan bahwa kita peduli dengan para santri itu. Jadi bahasanya itu bukan bos dengan anak buah, tapi orang tua dengan anak. Ini saya pemahaman saya sejauh ini seperti itu. Ya. Jadi kalau santri itu didekati dengan cara-cara seperti begini, hubungan Anda itu long lasting. Ya. Hubungan Anda dengan santri itu tidak akan pernah berakhir. Ya. Itu kira-kira yang mengikat para santri dan menghasilkan semangat. Nah, di Gontor ya itu banyak sekali tasjid untuk para santri itu. Bahkan menurut saya kadang-kadang terlalu banyak tasjid. Kasih tasjid, tapi anak-anak besar hatinya, semangatnya tinggi. Lakin layat alam. Layat alam, PD tinggi, lakin mafi saya. Ada begitu anak Gontor itu. Tapi kadang-kadang karena PD-nya itu dia sukses. Nah ini, karena dia PD. Makanya sekarang sedang ditulis ini disertasi di Universitas Negeri Malang, konsep Yahanu dalam pendidikan Gontor. ini real dan dia bisa neliti itu. Kenapa? Dia neliti alumni-alumni ya, yang bidangnya itu bukan yang pekerjaannya bukan sesuai dengan latar belakang akademisnya. Banyak sekali itu. Ya, sekarang lagi berjalan nih, sedang menulis dan sering wawancara dengan saya. Itu artinya bahwa ada aspek keberhasilan yang itu hidden gitu ya. Ada faktor, ada etos kerja yang ditanamkan, ada semangat yang ditanamkan sehingga anak-anak itu Yahanu ini Yahanu mumtaz gitu ya. Yahanu bisa bahasa Inggris. Yahanu Rois juga bisa itu. Saya kira Ustadz Jamil ini minhum saya kira. Sorry. Yahanu Jidan. Yahanu Jidan. Itu buat sukses. Ya. Itu faktor X yang membuat alumni Gontor itu berhasil. Ya. Ini sohib ana ini, Ustadz Abdurrahman Fahir. Ya, itu beliau S1 di bahasa Arab di UIN Jakarta. IAIN Jakarta pada waktu itu. Masuk ke Kemenlu. Di Kemenlu dia di situ memang dia sejak di Gontor bisa main gitar, bahasa Arabnya bagus, kemudian bahasa Inggris ya. Kemudian dia dengan Yahanunya itu dia bekerja. Semua training di Kemenlu diikuti. Dia menjadi omongan banyak orang. Saya ketemu dengan para dubes itu idolanya Pak Fahir.
ini dari mana ini? Ya Hanufakot. Itu ya Hanufakot itu. Nah, itu maksud saya. Jadi kalau Anda tidak berhasil memotivasi para santri Anda, ya, berarti Anda tidak akan bisa menghasilkan orang-orang seperti dari Gontor itu. Yang penting motivasi, kemudian motivasi seperti Anda memotivasi anak Anda sendiri. Itu penting sekali itu. Dengan motivasi itu bisa jadi anak rajin belajar, dengan motivasi itu anak bisa menjadi semangat ketika terjun ke masyarakat, dengan motivasi itu dia menurut ketika ditugaskan khidmat 1 tahun itu. Oke, kaderisasi ini ya. Sama juga ini ya, kaderisasi di Gontor itu dimulai dengan pertama adalah pendekatan. Jadi di kaderisasi ini kalau bahasa Ustadz Sukri kan diperintah, dikasih tugas, kemudian dipercaya, kemudian dimonitor, ya, ditanya lagi, dan banyak sekali ya. Begitu dia diberi tugas, itu dia akan merasa bahwa saya dipercaya oleh kiai. Sekali dikasih tugas lagi, berarti dia sudah, kiainya juga sudah tahu bahwa dia ini pinternya dalam bidang ini gitu. Ya. Anda dikasih tugas mengurus satu masalah, berhasil. Tugas lagi berhasil. Ya udah bidang itu aja yang diurusin. Nah, gitu. Anda disekolahkan berhasil, Ya. Nah, ketika ditugaskan itulah dia akan merasa dikader. Ya. Jadi ada semacam ikatan batin antara kiai dengan santrinya dengan cara itu. Ya. Kemudian, nah, kedekatan secara individu inilah, secara spiritual inilah sebenarnya kaderisasi yang paling efektif. Ya, Anda seperti adik Anda sendiri, seperti anak Anda sendiri. Kalau sudah sedekat itu, Anda minta apa saja dia mau itu. Ya, Anda suruh apa saja dia. Oh, sekarang di Gontor aja misalnya santri itu kita suruh apa saja dia mau kan. Ya, selama dia jadi santri. Nah, begitu nanti dia mau tamat, Anda dekati dia, Anda mempunyai potensi begini. Bagi saya, Anda lebih baik begini. Nah, kalau Anda bersedia, dan ini satu permintaan yang tulus dari saya, Anda jadi kader di sini. Ini perjuangan, ini adalah untuk umat, ini adalah penanaman itu yang harus selalu disampaikan kepada dia. Kemudian, ya tentu kalau sudah komit begitu, ya udah kamu saya kirim ke Malaysia, kirim kemana. Jadi komitmen dulu, jangan main kirim-kirim gitu. Ya. Karena pintar kemudian dikirim. Nanti kamu balik sini ya, nggak sesederhana itu gitu ya. Kita mesti ada ikatan batin dulu. Ya. Kemudian ada, ya tentu kalau saya sih zaman sekarang ini mesti ada tanda tangan. Kaderisasi harus pakai hitam di atas putih. Waktu buhu itu harus betul-betul kita lakukan. Ya. Kemudian ini saudara Akhi Jimmy. Biasa. Jadi bagi saya anak Gontor itu belum layak ke luar negeri sebenarnya. Bagi saya. Ya meskipun itu ke Timur Tengah. Gitu. Anak-anak yang ke Madinah, ya maaf aja ini saya bicara agak kurang enak gitu. Itu pulang belum dewasa dia. Karena dari KMI ke Madinah di situ dapat beasiswa, kemudian dia di situ situasinya adalah menjadi pemandu umroh. Situasinya agak ke matre-matre gitu ya. Karena belum dewasa ya. Nah, ada yang dulu di Gontor sudah hampir BA, kemudian berangkat, sudah jadi guru berapa tahun, kemudian dia berangkat, itu lebih lumayan daripada begitu tamat dia langsung luar negeri. Nah, lebih berbahaya lagi kalau itu ke negara-negara barat. Anak Gontor meskipun dididik sedemikian rupa, itu dia masih labil. Masih labil. Dia akan shock. Cara pemikiran, Sat ya? Ya mental juga.
mental juga labil ya. Belum tentu seperti apa yang kita idealkan. Anak gontor itu harus berada di tempat yang tepat. Dia akan berhasil. Kalau tempatnya itu menantang dan dia tidak bisa menghadapi tantangan itu. Ini. Jadi persiapan untuk mengirim anak-anak ke luar negeri itu bukan persiapan materi. Persiapan mental, dia harus diuji, dan dia selama di luar negeri bisa nggak dia menunjukkan bahwa dia adalah santri. Kadang-kadang anak gontor yang ya sirir-sirir begitu itu dia nggak ngaku dari gontor itu. Supaya apa? Supaya tidak diketahui bahwa dia orang yang tahu agama. Ini saya pernah ketemu orang kayak gini. Nah, dengan menghilangkan identitas gontor dia kan selamat untuk misalnya ya ngudang-ngudain cewek ataupun dia bergaul dengan orang yang nggak benar. Dia tertutupi. Ini yang berbahaya. Anak gontor kadang-kadang dia bisa loss. Dia bisa loss of identity. Bisa kehilangan identitasnya. Ini yang terjadi. Jangankan yang baru tamat KMI, ada yang sudah dari Mesir aja bisa jadi liberal. Di Mesir kurang apa pelajaran agama? Bisa jadi liberal. Apalagi yang cuma KMI, kemudian di KMI-nya Yansa Madaya Drusufi Fasil awal ila fasil sadis. Udah dia hilang di situ. Ini. Jadi bagi saya matang dulu di Indonesia, baru keluar negeri itu akan mantap. Nah, wali santri, kenapa di Gontor tidak mempunyai organisasi wali santri? Karena sistem pendidikan di Gontor ini adalah sistem yang dibangun secara mandiri, tidak dibangun bersama masyarakat. Bedakan dengan SMA, bedakan dengan Sanawiyah Aliyah, yang itu adalah sekolah masyarakat. Dan masyarakat berhak untuk mengatur sekolah itu melalui wali santri, stakeholder. Di Gontor ini tidak. Ini sistem betul-betul baru dan sistem yang betul-betul dikembangkan secara mandiri. Bahkan sebenarnya harapan Gontor agar wali santri itu membantu pondok tidak pernah ada. Wali santri membantu Gontor dalam arti finansial, membantu Gontor dalam urusan-urusan Gontor. Ini tidak terjadi. Jadi dibuat organisasi ataupun tidak dibuat organisasi, wali santri ini memang tidak fungsional. Bahkan banyak kan wali santri yang ke Gontor itu membuang anaknya gitu ya kan, nggak siap mendidik, nggak mampu mendidik anaknya, kasih Gontor aja deh. Nah, di situ wali santri yang seperti begini kan fikroh mengenai pendidikan yang baik seperti apa nggak ada. Mau ngasih sumbangan pemikiran apa mengenai Gontor, tentang Gontor. Isinya kan protes mengenai anaknya aja. Itu yang terjadi. Jadi tidak, memang dari dulu sejak almarhum ayah saya itu tidak ada organisasi wali santri. Kalau mau membantu Gontor silahkan membantu. Tapi jangan mencoba untuk mempengaruhi sistem pendidikan yang sudah berjalan hanya karena kasus anak Anda itu. Orang lain tidak ada yang begitu, tapi Anda karena bermasalah kemudian Anda mempunyai pikiran yang macam-macam. Yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Gontor. Nah, ini nilai Gontor ini kan kompleks sekali. Begitu Anda merubah salah satu nilainya, yang lain juga berubah. Di sini. Makanya di situ wali santri beda dengan alumni dari KMI. Oke? Siap. Terima kasih. Baik, nashkuru jazila syukri li ustadina al-fadil al-ustad al-doktor Kiai Haj Hamid Fahmi Sarkashi al-Magister. Wa qabla khitami hadzal barnamij ar-raja min samahatil fadilah Dr. Kiai Haj Bukhari Abdul Somad an yulkiya kalimatan qabla khitami hadzal barnamij ila fadilatil Dr. Kiai Haj Bukhari Abdul Somad falyatafaddal siyadatuhu mashkura. Yakfi Ustaz insyaallah. Yakfi Ustaz.
Jazakumullah khairan Prof. Hamid Fahmi Darkasi ala Baik. waktihi wa ilmu. Syukron Ustaz. Jazakumullah khair. Baik. Alhamdulillah telah selesai dari mulai ba'da subuh sampai pada kesempatan kali ini. Ternyata banyak sekali dan sangat luas, tidak cukup kita membahas pada kesempatan kali ini. Semoga kelak kita bisa silaturahmin kembali, ya wabil khusus kepada guru-guru kita bersama. Semoga kita doakan mereka semuanya agar diberikan umur panjang, sehat walafiat, keberkahan kepada kita semuanya, dan ilmunya dapat kita rasakan dan kita dapat manfaatkan secara keseluruhan hingga akhir hayat kita. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, ikhtitaman li hadzal barnamij ta'alau naqra alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bidu'a kafaratil majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Terima kasih para hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Atas nama pribadi apabila ada salah kata dan lain sebagainya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustaz Jamil, Kayak Jamil, syukron. Baik. Syukron. Terima kasih, Prof. Jamil. Ada Kiai Fauzi Tijani, syukron, jazakumullah khair. Masya Allah.